Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Langsung saja untuk materi pada hari ini, teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan video dari pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah untuk materi pesantren Ramadan yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang pentingnya baca Al-Quran dan mempedomaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Al-Quran begitu penting bagi umat Islam? Karena yang pertama, manfaat untuk di dunia, bahwa dengan membaca Al-Quran maka segala ilmu pengetahuan itu akan termaktub di dalamnya, sehingga kita sebagai muslim atau orang Islam itu harus berbangga karena mempunyai kitab suci yang masih asli, dari diturunkan kepada Muhammad sampai sekarang itu masih asli. Sesuai dalam firman Allah surah Al-Hijr, ya, sesungguhnya kami telah turun Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Itu keuntungan yang pertama, kita sebagai muslim mempunyai kitab suci yang masih asli. Terus yang berikutnya, bahwa dengan kita punya kitab suci yang masih asli, ini ternyata tidak saja membahas untuk masalah keakhiratan, bahkan masalah ilmu-ilmu keduniaan itu dijelaskan di Al-Quran. Di samping ada yang secara mendetail, ada juga yang secara implisit, ya, atau secara tidak garis besarnya, secara garis besar saja. Nah, tentang bahwa Al-Quran membahas tentang berbagai ilmu pengetahuan baik akhir maupun di dunia, ini Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 89 bahwa Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ya, artinya, dan kami telah turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad tibyanan likulli syai', jadi yang menjelaskan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi kita harus berbangga karena ternyata ilmu-ilmu pengetahuan atau iptek itu ternyata yang mula-mula penemunya adalah orang-orang Islam yang waktu di Grenada dulu, yaitu Islam di Spanyol, yang sudah mencapai selama 800 tahun. Ini bukan waktu yang sedikit, ya. Tapi subhanallah, sampai ada berarti 8 abad. Artinya kalau satu keturunan, ya, kita kasih waktu 100 tahun, ya, itu berarti ada 8 keturunan. Situlah Al-Quran membahas berbagai ilmu pengetahuan. Apakah itu ilmu matematik, ya, itu yang penemunya adalah Al-Khwarizmi, ya, baik ilmu algoritma, ilmu, ya, matematik tentang sinus, kosinus, dan tangan, juga di situ ditemukan. Ilmu kedokteran, maka sampai sekarang orang-orang Barat memanggil dengan bapak kedokteran terbesar, yaitu Ibnu Sina. Itu yang penemu tentang peredaran darah, yaitu Ibnu Nafis. Ilmu fisika, kimia, dan sebagainya, itu semua dibahas di Al-Quran. Bahkan termasuk ilmu penerbangan, ya. Jadi apapun, ya, ilmu dalam ilmu keduniaan itu semuanya ada di Al-Quran. Kita ini harus yang banggakan. Itu manfaat pertama, kita mempelajari tentang Al-Quran. Yang kedua,
bahwa dengan sering kita membaca Al-Quran, di samping akan menambah wawasan ilmu keduniaan, bahkan kita pun akan menjadi tentram atau akan bahagia hati kita. Sesuai firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, mengingat aturan Allah, maka hati akan tenang. Karena zaman modern sekarang ini begitu banyak orang yang hidupnya gelisah, merana, duka, nestapa, ditambah lagi dengan menyebarnya virus corona ini. Kembali kita orang Islam atau Muslim atau orang beriman diingatkan kembali bahwa yang menciptakan virus, walaupun asal mulanya manusia di Amerika, tapi akhirnya itu adalah akibat dari kehendak Allah. Sehingga kita harus diingatkan kembali dengan membaca Al-Quran, hidup kita tidak akan khawatir dengan corona, asal kita bisa menjaga kebersihan, terutama dengan berwudu. Syukur-syukur bisa menjaga, mendawamkan wudu. Kalau kentut wudu lagi, insya Allah. Karena dengan berwudu virus akan begitu bersih. Begitupun dengan ditambah dengan baca Al-Quran juga akan bisa membunuh virus corona. Itu yang kedua tentang manfaat membaca Al-Quran di dunia. Bahkan di samping itu, karena itu Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena akan bisa mengatur cara-cara kita hidup di dunia ini, cara bertetangga, cara berbisnis, cara berdagang, cara bertetangga, cara berbangsa. Ini semua ada di Al-Quran. Karena itu Al-Quran disebut sebagai petunjuk. Bahkan dalam hadis Rasulullah, artinya tidak akan tersesat orang yang mempedomani Al-Quran dan hadis. Artinya Al-Quran mengatur kehidupan kita. Jadi undang-undang orang beriman, peraturan hidup sehari orang beriman adalah panduannya, rujukannya Al-Quran. Karena ini produk Allah, bikinan Allah yang super lengkap, super sempurna. Sehingga insya Allah, sehingga cara kita semuanya diatur di Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya ada doa mau tidur, bangun tidur, termasuk sampai masuk ke toilet ada doanya, keluar pun ada doanya, mau makan ada doanya, sudah makan ada doanya, dan bahkan mau bepergian atau keluar rumah juga ada doanya. Sampai kembali kita tidur lagi. Inilah hebatnya, sempurnanya ajaran Islam. Sehingga insya Allah kalau kita benar-benar Al-Quran dipedomani, kita sebagai untuk referensi, untuk rujukan, hidup kita akan terarah, tentram, bahagia dunia dan akhirat. Itu manfaat Al-Quran di kehidupan dunia. Dan sesuai sabda Rasulullah dalam hadis sahih, bahwa dengan orang yang mencintai Al-Quran, hobi baca Al-Quran, insya Allah sesuai dan sabda Rasulullah, nanti di alam kuburnya akan diselamatkan. Bahkan pada banyak orang-orang yang setelah dikubur sekian tahun itu jasadnya utuh, karena mungkin mereka itu hobi baca Al-Quran. Ada video-video di bulan-bulan kemarin Imam Samudra ternyata fisik jasadnya masih utuh. Ini subhanallah. Mungkin beliau hobi baca Al-Quran, walaupun secara kasat manusia atau pemerintah dianggap sebagai teroris itu, tapi di pandangan Allah karena dia mungkin jihad fisabilillah dalam arti membela kebenaran dan hobi baca Al-Quran, sehingga fisik jasadnya masih utuh subhanallah. Nanti di hari akhirat orang gemar baca Al-Quran itu akan ditolong sesuai sabda Rasulullah sahih, yang artinya
baca Al-Quran oleh kalian, karena Al-Quran akan menolong kalian di hari kiamat. Nanti Al-Quran bisa berbicara di hari kiamat nanti ya. Jadi dalam hadis Rasulullah ada sahih yang artinya Al-Quran berkata nanti, ya Allah, tolonglah orang ini karena selama di dunia dia rajin membacaku. Orang lain pada tidur, dia bangun untuk baca aku. Orang lain pada sibuk, dia selalu baca aku. Nanti di surga, orang yang cinta baca Al-Quran, itu dia akan bisa membawa ya, orang tuanya, bisa membawa saudaranya, bisa membawa temannya. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.